Bapak Muhammad Nur SPD, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semua, Bapak Ibu guru, staf SDN 3 Cilimanik, dan Ibu narasumber atau CGP Ibu Christina Murti Anissa SPDGR yang telah hadir pada acara diseminasi budaya positif pada tanggal 26 Oktober 2023 di sekolah kita tercinta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif ya dari Ibu Christina Murti Anissa pada tanggal 26 Oktober 2023. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran serta pencerahan dari zaman kegelapan ke zaman yang terang berbenar, yakni nikmat Islam, iman dan ihsan. Baik, untuk acara pada siang hari ini izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala SDN 3 Cilimanik, dan ketiga yaitu acara inti, dan terakhir acara penutup. Baik, untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Baik, untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SDN 3 Cilimanik kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nur SPD, waktu dan tempat habis sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini kita bisa hadir dalam suatu kegiatan, rangkaian kegiatan yang diadakan oleh BGP BGP untuk CGP. Di kurikulum Merdeka banyak sekali istilah baru yang kalau kita fokus ke istilah itu maka kita akan bingung ya. Padahal sehari-hari banyak istilah-istilah tersebut sudah familiar kita lakukan ya. Contoh ya, dalam hari ini kita akan melakukan satu kegiatan diseminasi budaya positif. Kalau di K13 itu namanya karakter gitu ya. Sekarang ada budaya positif. Di kurikulum Merdeka dikhususkan lagi profil pelajar Pancasila, isinya karakter juga. Semua kembali ke karakter ya. Nah, itu permainan istilah sekarang. Jangan dalam arti begini, kita tidak bisa berbuat, belum bisa berbuat kalau hanya memikirkan istilah. Padahal itu sudah lumrah, hanya mengganti istilah ya. Sekarang budaya positif. Budaya positif kalau kita artikan katanya aja kita akan bingung apa itu budaya positif, yang mana budaya positif. Tapi kalau nanti sudah masuk, mungkin kita akan enggak bingung lagi. Oh, yang itu ternyata karakter kembali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya sudah meluangkan waktu mengundang pulangnya sebentar untuk menemani, membersamai istilah sekarang itu kurikulum Merdeka, membersamai ya, pada menemani CGP program diseminasi. Jadi dalam paparan CGP nanti ada tugas untuk peserta ya diseminasi ya, sosialisasi intinya ya, sosialisasi budaya positif yang mesti kita laksanakan di kelas masing-masing ya. Banyak hal di
kelas yang seharusnya kita laksanakan kita abaikan karena memang kita kurang memahami apa itu sebenarnya prinsip yang harus kita biasakan ke peserta didik kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk sambutan. Mudah-mudahan lewat kegiatan ini nanti kita semua, terutama kita di SMP 3 Cilimanik bisa membiasakan ya semua kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam budaya positif tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala SDN 3 Budiman. Untuk acara selanjutnya adalah acara ini yang akan langsung dibawakan oleh CGP kami, yaitu Ibu Christina Murti Anissa. Kepada Ibu Christina Murti Anissa, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini, sehingga saya bisa melaksanakan disertasi saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bersedia mengikuti kegiatan disertasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Lombok Barat. Budaya positif. Jadi Bapak Ibu, tujuan pendidikan nasional menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah mengantarkan anak-anak kepada kebahagiaannya, kebahagiaan dia berdasarkan kodratnya untuk siap menghadapi masa depannya dan siap menghadapi kehidupannya nanti di masyarakat. Terutama tentunya semua itu nanti muaranya adalah di anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila seperti yang Bapak Ibu guru tahu kan. Profil pelajar Pancasila ada 6. Apa saja coba Bu Tini? Bertakwa kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, Beradil, bergotong royong, bernalar kritis. Nah, dah Bapak Bu Ibu guru hebat, tepuk tangan kita semua sudah paham semuanya ya. Nah, untuk mencapai itu semua kita harus memahami kodrat-kodrat yang ada dalam diri anak dan juga lingkungannya. Kalau yang dari dalam diri anak itu namanya kodrat alam. Di luar sifatnya itu bisa berupa kodrat zaman. Nah, pada kenyataannya sekarang ini setelah terjadinya perkembangan zaman atau perkembangan globalisasi, akan ada terjadinya pergeseran sifat-sifat anak-anak mungkin itu kan yang mengakibatkan anak-anak menjadi seseorang yang mungkin belum berdisiplin. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi yang saya dapat dari program guru penggerak untuk bagaimana sih menciptakan budaya positif. Budaya positif itu nantinya akan membantu anak menciptakan lingkungan yang akan membantu anak bisa mencapai pendidikan atau mencapai belajar yang merdeka, aman, dan juga nyaman bagi anak. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Nanti yang akan kita pelajari ada beberapa
poin, yaitu tentang yang bisa kita lihat bareng-bareng tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebasal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian tentang restitusi yang dibagi menjadi dua, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru kan duduk berpasangan. Silahkan Bapak Ibu Guru saling berpasangan. Terus pura-puranya di dalam tangan Ibu itu ada rahasia Ibu yang terdalam dan tersembunyi yang siapapun dia punya yang paling berharga. Ada berliannya 100 karat umpamanya. Ibu pegang erat-erat. Silakan Ibu yang ada di bagian barat, Bapak atau Ibu yang di bagian barat, memaksa Bapak dan Ibu Guru yang di bagian utara untuk membuka. Memaksa enggak Bu? Sida maksa Bu ini. Bu Sipang maksa Bu ini. Paksa. Dan kan maksanya pertama yang beragama dulu. Ya kan ujung-ujungnya kan maksa, makanya biar bisa dapat. Pakai ucapan, perilaku, ancaman dan lain-lain. Ya? Rayuan. Ibu membujuk, mengancam. Ya boleh membujuk, boleh mengancam, boleh menghadik, merayu, menyuap pakai uang, apapun itu. Tolong buka. 1. Aku tidak mau, tidak ada uang. 2. Aku tidak mau. Oh, tidak mau ya. Nggak bisa. Kan cara saya gini. Oh ya. Terus bisa minta. Siapa yang mau? Bisa. Ibu berserah baik. Ya. Kalau saya memaksa. Ya. Siapa bisa buka? 100.000. Nah, itu. Udah ya Bu, udah kira-kira udah gitu ya. Jadi tadi kan Bapak Ibu punya sesuatu, memegang sesuatu yang Pak Ibu anggap berharga. Nah, menurut Bapak Ibu siapa yang memegang kontrol atas barang atau benda yang berharga itu? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri kan? Walaupun dipaksa tidak akan dibuka. Walaupun dikasih uang 100.000, Tergantung. mikir tapi ya sangat berharga. Oke, baik Bu. Itu nanti tadi yang namanya kontrol. Jadi hanya diri kita lah yang memiliki kontrol atas keputusan kita masing-masing, sama kayak murid. Baik Bu, dulu tadi kan yang bisa ngontrol diri kita kan diri kita sendiri. Tapi apa yang terjadi di kelas Bapak Ibu? Seakan-akan ibu itu kontrol muridnya. Padahal sebetulnya anak-anak itu bukan bisa dikontrol oleh kita, tapi anak-anak itu mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Nah, ini ada 4 ilusi kontrol menurut Dr. William Glaser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nggak bisa sebetulnya dikontrol murid itu, tetapi seakan-akan dia itu dikontrol, padahal anak itu sebetulnya menginginkan atau sukarela dikontrol oleh bu guru. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalkan Bapak Ibu itu bujuk-bujuk muridnya, itu sebetulnya adalah pemaksaan atau Ibu mengontrol muridnya Bapak Ibu. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan
sebetulnya salah. Nanti kalau kamu kayak gini terus, kamu nanti jadi bodoh, seumpamanya gitu kan. Kan dia jadi berasa salah. Kamu pukul temenmu kalau teman nangis gimana? Terus nanti kalau dia sakit gimana? Itu sebetulnya kita ngontrol diri kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kan kita merasa kita yang paling ngerti apa-apa untuk murid. Nah itu adalah sebetulnya itu kita sedang memaksakan kontrol kita ke anak-anak. Selanjutnya, nah ini stimulus, respon, dan teori kontra atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada yang seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sebetulnya semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Baik walaupun baik atau buruk tetap ada tujuannya kan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang betul hanya saya yang bisa memilih. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebetulnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah saat bujukan gagal. Yang tepat, lebih tepatnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dan alih-alih memaksakan, lebih baik memberikan pilihan-pilihan yang lain yang disepakati bersama. Kemudian model berpikir itu ada dua, menang dan kalah. Seharusnya win, ya sama-sama menang. Ada remote tapi nggak di video kan macet. Nah, yang kita tujuan kita nanti adalah disiplin positif. Nanti muaranya pasti jadi positif. Di disiplin positif itu apa aja yang mempengaruhi? Yaitu tadi teori kontrol sudah. Nanti kita belajar teori motivasi, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, keyakinan pas dan segitiga restitusi. Semuanya itu saling berkaitan ya Bapak Ibu. Terus lanjut. Nah sekarang ini disiplin menurut Bapak Ibu, disiplin itu biasanya kan aturan, taat aturan, ya kan? Nah ini kan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Padahal aslinya kecenderungannya adalah disiplin itu cenderung ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia yang umumnya. Kalau disiplin biasa-biasa aja gitu. Jadi disiplin yang selama ini kita tahu itu kan patuhan. Nah itu beda dengan disiplin positif. Nah, sebelum kita mengetahui disiplin positif, kita belajar dulu namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian bersifatnya sama, semuanya paham. Walaupun saya dari Jawa, suku Sasak, kita sama. Maksudnya pemahaman tentang nilai kebajikan itu sama. Dengan seseorang paham akan nilai-nilai kebajikan, nanti dia akan muncul motivasi intrinsik atau muncul motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik dalam mencapai tujuannya dia. Kemudian selanjutnya ini tentang motivasi. Ada 3 motivasi. Ada 2 motivasi. Yang pertama motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian motivasi internal. Nah itu tujuan dari disiplin positif nanti menumbuhkan motivasi internal dari anak-anak. Kalau motivasi dari eksternal
gitu loh Bu, maksudnya. Kalau yang dari eksternal itu biasanya menghindari hukuman. Kan kita selama ini gitu ya. Yang kemudian nomor 2 mendapatkan imbalan atau reward. Seperti kita minta deh kalau terlambat terlambat ke sekolah kan, takut mendapatkan hukuman, takut mendapatkan supaya dapat reward, penghargaan seperti itu. Padahal seharusnya motivasinya dari dalam diri kita sendiri, kita sadar untuk anak-anak gitu, untuk kita juga. Bu, nggak bisa nyambung lagi. Terus skipping terus. Saya ada Pak, tapi ternyata nggak bisa pakai dari kemarin, dari saya beli. Nah, tadi tujuan dari disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi yang ketiga, bukan ketiga-tiganya. Lalu motivasi yang ketiga tadi, motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri murid-murid kita agar dia itu paham mereka itu melakukan sesuatu itu berdasarkan yang percayai, dan juga mereka melakukan karena bukan untuk orang lain, bukan untuk hukuman, bukan untuk penghargaan, tetapi untuk dia menghargai dirinya sendiri. Kemudian ketika anak-anak sudah memiliki motivasi itu, motivasi akan dampaknya akan jangkanya panjang. Misalkan kalau misalkan di sekolah nilai-nilai kebajikannya menjaga kebersihan, walaupun dia nanti di rumah pun atau di masyarakat apabila sudah muncul motivasi intrinsiknya, dia akan tetap menjaga kebersihan. Berbeda jika anak-anak berdasarkan motivasi ekstrinsik. Kalau dia menjaga kebersihan di sekolah karena takut dihukum, ketika nanti di rumah tidak ada bentuk hukuman atau bentuk penghargaan, dia akan buang sampah seperti itu Bapak Ibu. Terus next Bu. Nah, ini yang tadi berdasarkan teori kontrol, kan kita selalu nih sekarang itu merdeka belajar. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Bukan berarti setelah dimerdekakan bebas. Ada dia motivasi intrinsiknya itu tadi, atau nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakinin, itu akan yang membuat dia memerintah dirinya sendiri. Rambu-rambu di dalam dirinya itu nilai-nilai kebajikannya. Nah, sekarang ini kita akan memahami ini, berkasus ini. Saya juga mengalami soalnya ini. Saat kita berulang kali menjaga anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru untuk melakukan pekerjaan yang baik, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Kadang kita kasih hadiah karena kita nggak percaya kalau anak-anak itu bisa. Ya kan Bu? Ya nggak? Kita kasih hadiah karena kita tuh awalnya nggak yakin dia bisa. Seperti itu. Nah, sebetulnya penghargaan atau hadiah itu tidak selalu berdampak positif Bapak Ibu. Dia juga punya dampak negatif. Bahkan bisa disebut penghargaan itu sama aja kayak memberikan hukuman kepada anak-anak. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, menurut Alfie Kohn ya, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman memang akan meningkatkan disiplin positif bagi anak-anak, disiplinnya, tetapi hanya jangka pendek aja. Untuk jangka panjangnya nggak bisa. Ketika dikasih hadiah, dia akan ketagihan terus menerus. Kemudian yang kedua, penghargaan hukum. Karena apa? Ya nanti yang juara nilai terbaik akan gugur kasih uang 100.000 rupiah.
Juara 1 dikasih, juara 2 enggak. Dia merasa dirinya dihukum atau dia merasa dirinya salah karena bukan dia yang dapat hadiah. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dengan penghargaan anak-anak itu motifnya bukan untuk dia bisa mengerjakan sesuatu tuh, malah akan pada beberapa penelitian akan mengurangi efektivitas hasil pekerjaan mereka. Karena motifnya adalah hadiah, pengennya cepetan, penasaran, aku dapat nggak ya? Gitu. Kemudian yang keempat, penghargaan itu tidak efektif, tidak bisa dipakai terus-menerus untuk semua jenjang, untuk semua materi, tidak bisa. Yang terakhir, penghargaan itu merusak hubungan. Ini yang begitu nampak kalau di kelas. Yang juara satu senang, yang dapat hadiah senang, yang tidak dapat hadiah akan merasa terhukum, dia nggak bisa. Kemudian secara nggak sadar mereka akan saling iri-irian. Terus kemudian ketika satu kemarin dia dapat hadiah, hari berikutnya dia tidak menang atau tidak dapat penghargaan, itu akan merusak juga. Kok kamu nyalip saya sih? Gitu. Nggak usah. Selanjutnya kita akan harusnya itu yang hukuman juga ya. Kita akan belajar dua kata yang berbeda ini, Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu harusnya tertutup, tapi ya udah terbuka, terlanjur nggak apa-apa. Mencatat 100 kali di dalam buku itu termasuk hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah itu bedanya, dia termasuk konsekuensi. Kemudian memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena disuruh untuk tidak menggunakan sepatu karena mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu sebetulnya tidak ada dampak atas kesalahan yang anak-anak akan lakukan, tidak ada dampaknya pada kesalahan yang dia buat, tidak ada unsur perbaikannya gitu. Kalau konsekuensi masih ada unsur perbaikannya, seperti itu aja Ibu. Ayo. Nah ini tadi bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, bisa menyakitkan hati kita marah-marah gitu, bisa menyakitkan fisik. Nah sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, itu biasanya tidak memakai kekerasan, tidak memakai sesuatu hal yang menyakitkan atau tidak berhubungan dengan fisik gitu. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus hukuman anak jadi benci, anak jadi takut melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya memaksa, konsekuensi sifatnya stimulus atau tanggapan dari yang dia lakukan. Hukuman bertujuan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman ada membentuk konsep diri yang buruk, dia ngecap dirinya sendiri, maksudnya seperti itu. Konsekuensi itu konsep diri yang baik karena ada tanggung jawabnya. Terus hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Dampaknya akan seperti itu. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan.
atau diasingkan untuk sementara. Jadi menurut Bapak Ibu mau memilih hukuman atau konsekuensi. Nanti apakah akan berubah pikiran selanjutnya setelah materi selanjutnya? Kita coba dulu. Next Bu. Nah, kalau tadi kita belajar hukuman sama konsekuensi. Hukuman ya kita udah tahu sama-sama ya Bu ya. Sedangkan konsekuensi itu kan biasanya udah kita sepakati bersama. Terus sifatnya itu memperbaiki permasalahan yang dilakukan. Nah, sekarang apa kalau restitusi itu? Siapa kira-kira Bapak Ibu yang sudah pernah mengetahui restitusi? Oke, baik. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau tadi hukuman itu kan dia takut, merasa nggak pede, merasa bersalah, dan merasa jadi berkecil hati. Konsekuensi pun juga kayak gitu. Sedangkan restitusi itu bentuk kita memproses suatu kasus dengan cara kita nanti akan menanyakan alasannya, mengetahui motif anak itu. Nah, kemudian setelah itu kita perbaiki permasalahannya itu bersama-sama. Tapi tidak berhenti di situ. Selanjutnya kita memotivasi anak-anak bahwa dia bisa istilahnya move on lagi itu dari kesalahan kita tidak bisa memahami semua anak-anak itu di dalam hatinya seperti apa. Nah, itu kalau restitusi itu membangkitkan karakter mereka, balikin mereka ke kondisi biasa. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kolaborasi antara anak atau murid dan guru. Bisa juga dengan pihak lain, misalkan ditambah dengan orang tua atau kepala sekolah atau guru BK. Seperti itu. Yang penting ada prosesnya itu terdiri dari pelakunya dan guru. Pada proses restitusi akan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi dia tuh sebenarnya dia tahu kalau dia salah. Sebaiknya aku tuh seperti apa? Itu akan dia menggali motivasi intrinsiknya dan bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Nih, ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya seperti kata pepatah, kalau piring udah pecah walaupun kita satukan tidak akan lagi sama, kembali sama. Tetapi bagaimana cara biar bisa belajar untuk tidak memecahkan piring itu lagi. Kita akan menjaga piring itu supaya tetap pada posisinya walaupun dia sudah rapuh gitu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, walaupun ada bekasnya. Kok saya bilang Bu ya? Maaf Bu. Kemudian restitusi itu awalan. Jadi kita menawarkan solusi. Benar-benar memang kita menawarkan beberapa opsi, dia memilih. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Perasaannya dia yang sesungguhnya, perasaan anak. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebetulnya dia kayak gitu tuh, dia tuh pengennya apa? Caper atau butuh apa gitu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakternya dia, bukan tindakannya, karakter. Bukan perilakunya, sikap bukan perilakunya. Terus restitusi fokus juga pada solusi. Dan kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan menguatkan hatinya anak-anak setelah melakukan kesalahan. Lanjut. Sebelum kita bikin restitusi atau melakukan restitusi, terlebih dahulu anak
Cara-caranya salah satunya harus dengan cara membentuk keyakinan kelas. Coba sekarang, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa Bu? Kira-kira kenapa kalau kita harus pakai helm? Untuk menjaga diri kita dari benturan. Menjaga diri. Ya, berarti menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Itu pas corona, supaya Kita menjaga diri kita dari segala macam menjaga diri kita dari kesehatan. Tepuk tangan dulu. Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mencerminkan sikap disiplin. Mencerminkan sikap disiplin. Nah itu tadi yang Bapak Ibu guru jawab itu termasuk pada nilai-nilai atau keinginan positif. Itu kan lebih menggerakkan daripada peraturan. Kita sadar kalau kita nggak pakai helm nanti kita di jalan kenapa-napa kita nggak selamat. Itu lebih kita bisa patuhi daripada tulisan harap menggunakan helm, gitu kan? Atau gunakan 3M, patuhi 3M akan lebih kita taati atau kita laksanakan ketika kita sadar kenapa sih kita harus pakai masker seperti itu. Ya baik Bapak Ibu, mungkin kalau di kelas Bapak Ibu kan membikinnya peraturan kelas. Ya. Jadi tingkatannya peraturan kelas, kesepakatan kelas, baru keyakinan kelas. Bedanya keyakinan kelas sama peraturan apa? Selalu dikembalikan peraturan itu lebih spesifik bentuknya Bapak Ibu. Misalkan kerjakan piket itu tepat waktu. Ini misalkan contohnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Sebetulnya kan dia itu bentuk tanggung jawab. Jadi kalau keyakinan itu lebih luas dan kenapa sih kok kamu disuruh kembaliin buku itu di tempatnya? Kembaliin buku ke tempatnya itu termasuk bentuk apa? Seperti itu. Jadi kalau peraturan kelas itu lebih spesifik. Sedangkan keyakinan kelas itu lebih luas artinya. Kemudian contoh yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, peraturan kelas itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu harus dan pasti positif. Kemudian itu book next. Kemudian coba kita tes. Ini kesepakatan ini juga ada peraturannya. Mana yang termasuk keyakinan kelas? Mana ya? Tertib. Ya, betul. Terus Bu Tining, kalau datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Peraturan. 100. Bu Sipa menjaga kebersihan sekolah. Peraturan, ya. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Bu. Aku berdoa deh. Agama. Benar? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Peraturan. Aktif dalam pembelajaran Pak Sahdan. Peraturan. Oke. Jadi Bapak Ibu guru sudah pintar. Peraturan, tepuk tangan yang meriah. Jadi bedanya peraturan sama keyakinan dia, kalau peraturan itu lebih spesifik, lebih mengatur apa yang harus dilakukan anak-anak. Sedangkan kalau keyakinan itu nilai-nilai yang ada di dalam dirinya lebih luas. Misalkan peraturan keyakinan kelasnya menjaga kebersihan, itu lebih luas. Bisa di kelas, bisa di luar, bisa kebersihan mejanya. Sedangkan kalau peraturannya biasanya
buanglah sampah pada tempatnya. Kalau keyakinan kelas tuh bener-bener anak-anak jadi berpikir ya apa aja sih yang harus atau bisa aku lakukan untuk menjaga kebersihan seperti itu. Contohnya tertib itu kan luas, masuk ke kelas beriringan, bersihkan tempat duduknya sesuai garis, terus maju sesuai urutan gitu. Nah, tadi yang saya jelaskan untuk tingkatannya itu kan, jadi pertama kita peraturan kelas lebih spesifik, meluas lagi ke keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu bisa dipenuhi, berarti keyakinan kelas pasti dia bisa terpenuhi kan. Kemudian apabila keyakinan kelas anak-anak udah bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari, pastilah akan tumbuh lingkungan yang positif. Ayo Pak. Pastilah akan timbul lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif tentunya yang aman, nyaman, tentram, bersih untuk anak-anak. Dengan lingkungan yang positif akan muncul budaya positif, baik di sekolah, di kelas, di sekolah, ataupun di rumah. Ya, next Bu. Nah, yang sudah saya lakukan di kelas saya sebagai calon guru penggerak, saya sudah melakukan keyakinan kelas. Yang pertama saya lakukan mungkin semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk di kelas masing-masing untuk keyakinan kelasnya ya. Yang pertama saya menjelaskan dulu sama anak-anak nilai-nilai kebajikan itu apa, keyakinan kelas itu apa, beda peraturan, beda beda kesepakatan dan beda keyakinan kelas itu apa. Kemudian anak-anak saya kasih sticky notes dengan rambu-rambu tentunya. Misal saya kasih misalkan apa yang ingin kamu lakukan saat belajar, apa yang kamu inginkan saat belajar akan muncul beragam. Aku ingin kelas yang seperti titik-titik akan muncul beragam. Ketika berbicara dengan teman atau bermain dengan teman, aku ingin titik-titik nanti isi yang mana. Terus ketika berbicara dengan guru-guru, aku ingin akan muncul beragam jawaban dari anak-anak. Ada yang di kelas aku ingin bermain bola, ada yang di kelas aku ingin ruangannya yang bersih, ada yang di kelas aku ingin belajarnya menggambar, macam-macam. Memang anak-anak kan karakteristiknya memang beragam dan unik-unik. Nah kemudian anak-anak tempel nih. Setelah ditempel kita kelompokin yang mungkin dia hampir sama kita kelompokin dulu Bapak Ibu. Setelah kita kelompokkan, nah saatnya kita berdiskusi dan langsung dikaitkan dengan materi atau informasi mengenai nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang sudah kita jelaskan dulu sebelumnya kepada murid. Kita sortir nih, mana sih yang bisa kita gunakan. Nah setelah kita sortir, itu kan beberapa banyak kalimat kita rangkum. Masih ada yang kalimat berbentuk positif, ada yang negatif, ada yang berupa ajakan, ada yang berupa larangan juga. Nah kita ubah semua itu menjadi ke kalimat positif. Memang harus kan, kalau parenting harus ngasih kata-kata yang positif kepada anak gitu. Setelah kita ubah ke kalimat positif, kita sepakatin setuju enggak? Setuju, misalkan setuju ini setuju. Nah kalimat-kalimat yang positif itu tadi kita intikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalkan tadi mengerjakan piket, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan meja, terus seperti itu nanti bisa jadi menjaga kebersihan itu misalkan. Yang kedua, berbicara dengan guru sopan, berbicara ramah dengan teman, terus bisa jadi saat berbicara menggunakan bahasa yang halus kan, seperti itu nanti bisa menjadi saling menghormati atau sopan
Di situ ada setiap individu dia berpartisipasi. Jadi ketika anak-anak nanti OTB mau melakukan kesalahan, dia kayak ingat-ingat gitu. Oh iya, aku kan udah tanda tangan, aku udah kemarin udah ngecap di situ. Masa sih aku kayak gitu, seperti itu. Nah, tadi tentang keyakinan kelas. Semoga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu ya. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar kayak kita kan juga manusia ini bukan cuma murid aja. Untuk kita semua ya Bu. Yang pertama bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita butuh makan. Ya butuh duit juga. Butuh makan, butuh minum, sandang, papan, pangan dan sebagainya. Kemudian ada rasa sayang dan rasa diterima. Kita tidak boleh munafik, kita butuh disayangin kan dan diterima. Kemudian penguasaan, masa sih Bu? Kita kan butuh pengakuan kalau kita tuh hebat Bu. Penguasaan. Oh kasih sayang, Bu nggak butuh kasih sayang. Kasih uang. Oh kasih uang 100. Kemudian kebebasan, kita butuh kebebasan dan kesenangan. Oke Bu, lanjut. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup tadi kan ya udah next. Oke, menurut Glaser kapasitas. Jadi kan kita semua itu orang punya kebutuhan Bu. Untuk memenuhi kebutuhan kan kita melakukan segala cara, termasuk juga anak-anak. Kalau mereka nggak bisa mendapatkan kebutuhan, dia pasti cari cara lain. Kalau dia apalagi misalkan tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa jadi melanggar peraturan. Jadi anak-anak itu sebetulnya kalau dia melakukan suatu pelanggaran tuh ada sesuatu yang dia butuhkan, tapi dia bingung mengungkapinnya dan dia tidak ngerti. Ketika mungkin dia udah menggunakan cara yang positif, misalkan contohnya dia pengennya penguasaan, dia dapat nilai 100, dia udah tunjukin ke teman-temannya, aku dapat 100, berharap dia dipuji sama temennya, tapi dia nggak dapat pujian itu. Akhirnya yang dia lakukan apa? Bisa jadi atau kemungkinan besar akhirnya dia mengolok temennya. Kamu nilainya 0, aku 100 gitu. Ketika kebutuhannya atas penguasaan dia tidak dapat penuhi dengan shift, dia akan lakukan dengan cara negatif gitu. Kira-kira kebutuhan Sabila kan ya bos. Ya, kira-kira kebutuhan Sabila kelas 2 apa ya? Kasih sayang. Itu ketika sebetulnya mungkin kalau termasuk juga di rumah dia kurang kasih sayang sama orang tuanya. Makanya iya, sebetulnya mungkin kalau kita amati Sabila itu mungkin pada saat-saat tertentu sebetulnya dia caper sama kita, tapi lah sebagai guru nggak ngerti. Akhirnya dia melampiaskan dengan cara-cara lain yang negatif, yang lebih kita terlihat di kita itu. Rata-rata anak-anak sebetulnya yang mengalami kasus itu kan anak-anak yang latar belakangnya aja mungkin lebih seragam, butuh kasih sayang, kebutuhan kurang diberi penguatan sama orang tuanya, kurang bahagia, itu. Nah oleh karena itu kurang duit, itu kayak musik Pak. Itu kurang duit ya. Oke lanjut. Yang sebelumnya tadi Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi
wali kelas masing-masing. Ya, kita identifikasi dia itu butuhnya apa. Yang anak itu tuh sebetulnya pengennya apa, ya itu Bapak. Itu digunakan tentu saja untuk meminimalisir terjadinya untuk meminimalisir terjadi apa? Ya, meminimalisir terjadinya perilaku yang negatif untuk menyalurkan atau untuk mendapatkan kebutuhannya. Coba juga Bapak Ibu menggali dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Kira-kira aku tuh inginnya apa? Jangan Ibu diajak makan. Mau makan apa? Gimana? Kayaknya masuk terserah. Iya. Mau ini jangan terserah. Iya. Kalau memang Ibu kebutuhannya untuk bertahan hidup, Papa, aku tuh butuh uang. Jangan sampai kita juga sebagai guru malah mencari kebutuhan dengan cara yang lain, saat ngambek karena nggak dikasih duit gitu. Sama pasangan, salahnya di anak, nanti bahaya. Ayo Bu, lanjut. Nah sekarang sebagai guru untuk mengarahkan itu semua ada 5 posisi aku. Berarti kebutuhan dasarnya itu ada kata baru. Oke, ada 5 posisi kontrol yang bisa guru lakukan. Bu, posisi nyaman guru untuk mengarahkan anak-anak itu memiliki atau memiliki disiplin positif, selalu ingat sama nilai-nilai kebajikan tuh ada 5 posisi. Coba nanti Bapak Ibu identifikasi kira-kira posisi Ibu saat ini tuh gimana? Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, pembuat onar Selamat banget pagi Naren. Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bu, lucunya tapi lumayan. Mudah sekali kalau kesalahan bisa jadi manajer. Teorinya terlalu manis. Kita tes setelah
Tonton video 5 posisi kontrol. Ya. Terus 5 posisi kontrol seorang guru terhadap muridnya. Gus, posisi apa kira-kira selama ini Anda? Jujur aja, gak apa-apa. Posisi pengamat. Posisi pengamat enggak? Oh, udah posisi manajer. Bagus. Posisi teman. Kesemuanya ada positifnya dan ada negatifnya. Kita pilih tentu saja mana yang paling bisa mengantarkan murid kita atau anak-anak kita memerdekakan dirinya sendiri. Ya, pasti kita ketahui bersama-sama tadi setelah melihat video, posisi yang paling tepat yang bisa kita berikan kepada anak kita sebagai pelayan untuk anak-anak adalah posisi manajer. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa kita berikan kepada anak-anak apabila kita berada di posisi manajer. Kita menanyakan keyakinan yang dia yakini. Otomatis tadi tentu saja kita terlebih dahulu harus membuat atau menyepakati keyakinan bersama. Baik, Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ayo, kemudian anak-anak harus paham nilai-nilai kebajikan yang sebaiknya anak-anak yakini bersama. Lagi 3 restitusi belum? Oh iya, gampang sih 3 restitusi mah. Tadi ya banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya nanti saya akan berbagi file kepada Ibu ya. Selanjutnya Bu, terus next. Oke, tadi itu lihat banyak manfaatnya apabila kita menggunakan posisi manajer. Seperti yang tampak di layar ya. Next satu. Nah, sekarang yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sebetulnya adalah proses ketika kita menjadi kolaborator bagi anak saat anak-anak itu mengalami sebuah permasalahan atau kasus. Ada 3 sisi yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Mas. Kita lihat video aja biar lebih pas deh, Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap Oke, Bapak Ibu guru hebat, tadi kita menonton video mengenai segitiga restitusi. Gimana menurut Ibu? Kira-kira kalau anak kita atau murid kita melakukan suatu masalah atau terdapat suatu kasus, kalau kita melakukan posisi kontrol kita sebagai manajer, terus kita melakukan segitiga restitusi, menurut Bapak Ibu itu akan lebih bermakna atau tidak?
orang tua itu daripada ngasih hukuman. Satu lebih bermakna. Jadi kira-kira ini sudah setelah kita lama melihat materi atau kita belajar bersama, kira-kira sudah ada pencerahan ya? Baik. Jadi dari tadi yang tiga sisi itu, kan ada tiga sisi: menstabilkan identitas, terus validasi kesalahan, lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu tahap-tahap yang sebetulnya harus kita lakukan saat kita menghadapi suatu permasalahan atau kasus. Supayanya apa? Supayanya kita tetap memberikan keyakinan atau mengembangkan dia itu adalah pribadi yang berhasil, bukan pribadi yang gagal. Supaya anak-anak itu nggak merasa dia selalu berada atau terpuruk pada kesalahannya. Kemudian dia dengan keyakinan dirinya sendiri, dengan motivasi intrinsiknya, dia dapat melakukan perbaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan, dan dia bisa meningkatkan kepribadiannya jadi lebih baik lagi. Itu semua tadi tidak bisa terlepas dari yang pertama itu. Jadi ibu mulai dari disiplin positif, mulai dari nilai-nilai kebajikan, keyakinan anak, terus kemudian tidak terlepas dari kebutuhan dasar anak, dan tidak terlepas lagi dari posisi kontrol guru. Harapannya semuanya itu adalah kembali ke anak agar anak menjadi pribadi yang merdeka. Makanya saya jelasin ulang. Nah, Ferdi di belakang lagi. Guru, hari ini Ayla kesini, kita berdiskusi bersama, bukan mencari siapa yang salah. Tapi kita akan memecahkan atau menyelesaikan masalah bareng-bareng ya. Menurut guru, apa yang Ayla lakukan itu udah wajar kalau Ayla menggurui temannya, karena Ayla berkewajiban untuk menggurui temannya, kan Ayla sebagai ketua kelas. Kemudian Ayla, kalau kita melakukan kesalahan itu juga nggak apa-apa, kan kita manusia melakukan kesalahan. Menurut guru nanti kalau misalkan kamu boleh-boleh aja lebih temanmu, tapi harus dengan perbuatan yang lebih baik lagi, oke? Nah, sekarang menurut kamu nih, apa yang Ayla lakukan itu merugikan nggak sih buat Ayla dan Randy? Merugikan. Soalnya kan saya pikiran terus langsung dia kayak rasanya lebih kalau Ayla merasa Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian contoh segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Dengan berakhirnya video ini, maka berakhirlah juga pemaparan materi saya mengenai budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sudah Pak? Kira-kira sudah merasuk di dalam jiwa dan kaum ibu-ibu sudah mendapatkan pencerahan? Sudah mendapatkan pencerahan? Alhamdulillah sudah. Baik. Jadi pokoknya kunci utamanya, tujuan akhirnya itu adalah kita mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang merdeka dalam belajar, dan tentu saja mencapai pada anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Semua itu bukan kita arahkan, bukan kita contohin, tetapi kita yang harus mendampingi anak-anak, memunculkan kesadaran dari dirinya sendiri sehingga dia menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kiranya cukup sekian dari saya.
Semoga ini ilmunya bermanfaat dan bisa memotivasi Bapak Ibu guru demi kemajuan pendidikan khususnya sekolah kita tercinta dan kelas kita. Saya sangat-sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru. Saya juga memohon maaf ini apabila terdapat kekeliruan, kesalahan atau kekurangan. Semoga kita bisa sama-sama belajar bareng-bareng, saling berkolaborasi demi merdeka belajar kita di sekolah kita tercinta. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara diseminasi budaya positif dari Ibu Christina Murti Anissa. Lebih kurangnya kami sampaikan mohon maaf. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.